tak jauh darimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami jelaskan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
nggak tahunya di depan kita yang jualan itu ada bapak-bapak yang namanya Pak Budi. Satu hari minggu kemarin saya lihat memang ada kayu di depan rumahnya, papan-papan gitu. Saya lihat begini pagi-pagi, bapak ini sibuk bikin sesuatu. Saya dalam hal ini bapak ini kerja apa? Lagi puasa kok capek-capek bikin ini. Terus kalau saya bikin gini, Margareta tak bikin apa namanya? Tak bikin ini supaya angin nggak kompormu itu bisa nyala bagus. Saya bilang, puji Tuhan. Ternyata bapak ini diam-diam perhatikan kami ya, karena nyalain kompor pasti kalau angin, apalagi pakai triples, mau bilang triples tapi bukan ya, kayak aluminium, kayak apa ya, ringan. Jadi kalau ditip angin kemana-mana itu juga, jadi nggak bisa nahan angin. Puji Tuhan ya, saya bersyukur ya, ada Tuhan gerakan bapak itu buat penahan angin buat kami untuk kompor kami. Akhirnya kompor kami udah mau 1 minggu ini kami pakai, apinya nggak kemana-mana ya. Itu semua karena
Hari-hari ini Bapak Ibu, memang banyak orang di sekitar kita yang akhirnya putus asa gitu ya, yang akhirnya karena tertimpa masalah, akhirnya banyak yang merasa putus harapan, putus asa gitu ya, putus pengharapan untuk bisa berubah gitu ya, karena satu dua hal kegagalan yang terjadi dalam hidup. Karena memang yang namanya kegagalan itu juga tidak bisa kita lewatkan ya Bapak Ibu ya, karena dalam hidup, dalam kehidupan keseharian kita memang yang namanya selama manusia hidup itu selalu akan ada dihadapkan dengan dua probabilitas, dua kemungkinan gitu ya, bisa berhasil maupun gagal gitu ya, bisa sukses tapi juga bisa tidak sukses atau belum sukses ya. Jadi kalau kita melihat bahwa hari-hari ini fenomena yang terjadi Bapak Ibu membawa kita kepada banyak hal yang serba tidak pasti gitu ya. Dalam pekerjaan ada yang semula berhasil, ada juga ada yang gagal. Tetapi kalau kita belajar di sini ya, untuk kita percaya dapat berubah. Artinya kita bukan hanya berubah dari hal yang seperti kayak saya pernah bilang ya, berubah itu Power Rangers gitu ya, atau berubah kalau dulu film-film lama itu kayak Satria Baja Hitam begitu ya. Enggak seperti itu. Tetapi kita berubah karena kita tahu kita ini adalah makhluk yang harus terus bertumbuh begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar Amsal pasal yang 24. Minta tolong ditampilkan saja ya. Yang ke-16. Ya. Amsal 24 ayat yang ke-16 gitu ya. Bisa ditampilkan? Ya, oke. Sambil duduk aja enggak apa-apa, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama aja. 1 2 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, puji Tuhan. Kemarin itu ada sebuah kata-kata lucu yang saya dapatkan dari TikTok gitu ya, dari sebuah akun TikTok yang berkata begini. Menurut Bapak Ibu, ini dengarkan saya secara seksama ya. Ada seseorang yang bilang begini, kalau kita jatuh, kita harus tingkah laku gitu ya. Kita gagal dalam pekerjaan, kita gagal dalam usaha, kita gagal dalam hal-hal yang lain dalam hidup kita. Tetapi akhirnya kegagalan itu bisa menjadi dua hal yang harus kita perhatikan. Nah, banyak orang di luar sana saat merasa gagal, dia menyalahkan keadaan. Bapak Ibu, saya juga sebagai, ya saya sekarang sudah ada di level manager, yang menurut orang-orang itu level manager itu level yang wah begitu ya. Tapi kan sing delok ya, yang namanya orang netizen itu kan cuma netizen gitu ya. Yang orang penonton itu kan cuma penonton ya. Sama seperti misalnya ada sebuah usaha berhasil. Oh, enak ya usahamu berhasil.
Tapi bagaimana soal gagalnya? Bagaimana soal usaha itu sepi? Bagaimana soal usaha itu misalnya tidak laku, belum laku? Atau mungkin sebuah usaha itu ditipu orang, begitu ya? Mungkin Bapak Ibu yang banyak lebih mengalami ya. Tapi saat orang-orang melihat, enak kamu sudah sampai di titik ini. Waduh Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita ya Bapak Ibu ya, untuk saya sampai di posisi seperti sekarang ini bukan sesuatu yang instan ya Bapak Ibu. Saya bekerja di dunia sekuler sejak lulus di tahun 2010. Sekarang 2000, berarti sebetulnya kita belum siap. Begitu. Ya, saat kita gagal melakukan sesuatu, sebetulnya kita itu posisinya tidak siap. Sama kalau mungkin dulu posisi kita belajar naik sepeda motor atau belajar naik sepeda. Awal-awalnya saat kita naik sepeda kita belum bisa, jatuh ya lumrah ya. Jatuh ya biasa aja karena memang kita masih belajar, kita belum bisa. Tapi saat kita sudah bisa bersepeda motor, kita sudah bersepeda gitu ya. Sudah apalagi sekarang saya lihat Mbak Herina sudah punya motor baru ya, keren ya, motornya sawar, terbaik gitu ya. Ya, punya motor baru kayak dulu itu saya pernah lewat sini naik mobil, saya pernah ngikuti Herina naik sepedaan. Sekarang sudah motoran, keren sekali ya. Puji Tuhan, berkat Tuhan ya. Kalau dulu belajar sulit. Saya kalau waktu dulu belajar mobil, takut Bapak Ibu ini nabrak, pas mobil pas salah, pas notol, tahu gitu, panik Bapak Ibu. Bawa mobil itu pertama kali belajar ya. Ya mohon maaf, saya memang ngowoan ya. Tahu nggak ngowo? It's the meaning ngowo ya. Doain, malam ini. Iya. Ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 gitu ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24 dikatakan begini. Tuhan menetapkan Bapak Ibu? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ya, kalau kita belajar di sini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ada lagunya ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, puji Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah tiap-tiap orang yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan, cirinya adalah orang yang berkenan itu orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangannya Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau gandol, yang lagi adalah gandol Gusti, pasrah bongkoan sama Tuhan. Sudah, kalau ini hidupku, aku serahkan sama Tuhan. Tuhan, ke dalam tanganmu aku pasrahkan seluruh hidupku. Pegang aku Tuhan. Jangan biarkan aku berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Kemarin ada seorang yang berkata kepada saya, seorang anak muda, dia itu ternyata stres banget, sebuah tanah di daerah Batu Malang. Terus kemudian di tanah itu ditempati oleh beberapa keluarganya. Khawatir ada rebutan tanah gitu loh, gitu ya. Tetapi saya bilang begini, kalau memang itu tanah, kalau memang itu berkatmu, mau dia apa-apain aja sama orang lain. Kalau itu memang berkat Anda, ini memang bagianmu. Kape wong liya kape lapo sembarang kali, nggak akan hilang. Percaya nggak Bapak? Percaya. Ya, good. Tapi kalau misalnya ternyata berkat itu bukan milik bagian kita, mau ditahan bagaimanapun Bapak Ibu, mau disimpan bagaimanapun, kalau bukan bagian kita, maka hal itu akan hilang.
Tetapi kita percaya kalau kita berkenan sama Tuhan, berkat yang dari Tuhan tidak dicipratkan, tidak dikucurkan, tidak disepiurkan, tetapi berkat Tuhan apa? Dicurahkan, Bapak Ibu. Saat berkat Tuhan itu sudah tercurah, tidak peduli dari mana tempatnya, tidak peduli dari mana asalnya, tidak peduli bagaimana caranya. Kalau sudah berkatnya bagian kita, kalau sudah Tuhan berkenan pada kita dan berkat itu jadi bagian kita, mau orang-orang menahan, mau orang-orang sekitar kita berusaha menutup berkat kita, nggak bisa, Bapak Ibu. Tak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan, bila kau yang membuka pintu. Saat Tuhan yang membukakan pintu berkat, nggak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan mau melakukan hal mujizat dalam kehidupan kita, asalkan kita berkenan, maka hal itu akan terjadi, maka hal itu akan terlaksana. Oleh sebab itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, dan apabila dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Tuhan memegang tangannya. Biarlah kita percaya, Bapak Ibu. Wes kita jalan ikut jalannya Tuhan. Kita jalan ikut rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan itu kadang-kadang begini loh, Bapak Ibu. Kalau buat saya, pernah nggak Bapak, mungkin kalau orang di sana luar sana itu bilangnya rezeki gitu ya. Rezeki itu gini. Ada sesuatu yang kita tanpa berusaha bisa dapat. Benar nggak, Bapak? Kayak usaha dikit aja, terus tiba-tiba itu ada. Itu namanya rezeki, Bapak. Tapi kalau bukan rezeki, mau usaha bagaimanapun, kalau bukan bagian makanya ada yang merasa begini. Kalau Ibu Gembala itu kan orangnya FOMO ya. FOMO, tahu nggak FOMO? Senangnya itu kayak ngikut-ngikut gitu, kayak gampang ngikut-ngikut gitu ya. Nah, Ibu Gembala ini kalau ada anggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan yang masa lalu. Karena banyak, Bapak Ibu, hari-hari ini yang saya juga beberapa kali temui, khususnya di Kinsania gitu ya. Karena Kinsania ini tempat kerjanya itu kebanyakan anak-anak Gen Z. Ya, ada yang tanya, "Kamu gen apa? Apakah kamu Gen Z?" "Bukan, aku Gen Deng." "Kamu Gen Z?" "Bukan, aku Gen Deng." Nah, gitu ya. "Apakah kamu happy?" "Aku heboh." "Uripku heboh." Ya, jadi banyak yang merasa begini. Karena saya melihat banyak anak muda hari-hari ini memang karena luka-luka masa lalu yang membuat mereka hari-hari ini, Bapak Ibu, hati-hati, happy lah terhadap orang-orang gila yang masih ketemuan sama menur, Bapak Ibu. Yang masih bisa ketahuan sama menur, oh wong ini gendeng, wong ini. Nah itu masih lumayan, Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini banyak penyakit mental, ya, yang nggak ketahuan. Sing orang biasa happy, hoha hihe hoha, ya. Ada itu, gitu ya. Nah, persis Pak Lilis kan? Nah, akan mulai Lilis. Awas itu. Ya, jadi ada yang ketawa-ketawa, ada yang happy, ada yang senyum-senyum, kelihatan ternyata ya stres banget. Berapa banyak komedian? Ya, ada nggak ya, Bapak? Komedian itu orangnya lucu ya. Komedian itu kan sukanya ngelucu ya. Kayak hidupnya itu penuh humor dan happy begitu ya. Tetapi berapa banyak pelawak komedian di masa lalu, Bapak ya? Mungkin kita kegagalan dalam hal-hal yang terkait dengan pelayanan, dengan rumah tangga, dengan kehidupan, dengan pekerjaan, dengan kuliah, dengan sekolah gitu ya. Kita lupakan aja yang masa lalu. Karena masih diiling-iling, kan tidak berubah juga ya.
Jadi kita arahkan hidup kita mengarah kepada Tuhan, mengarah maju ke depan. Kita tempuh hidup kita penuh dengan optimis bersama dengan Tuhan. Yang penting kita biarkan Tuhan pegang tangan kita, Bapak. Ono saiki zaman ya, dengan mudah. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu, mungkin pemuda remaja itu ada yang tahu ya. Namanya itu AI. AI itu gadol Gusti, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, apapun permasalahan di depan, mungkin semakin banyak kita tidak tahu, Bapak Ibu. Tetapi berjalan sama Tuhan, Tuhan pegang tangan kita. Apapun langkah yang kita jalani, itu langkah yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, berjalan bersama Tuhan, berani melangkah maju, siap berubah, semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Kalau saya mau nyanyi, tidak ada yang main keyboard. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi semakin mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami selalu melangkah maju, melupakan segala kegagalan kami, melangkah maju bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan, berkat demi berkat nyata dalam kehidupan kami. Memberkati setiap hati yang terbuka mendengar, memberkati setiap telinga yang mendengar. Biarlah firman Tuhan merema dalam hati setiap kami. Memberkati juga kita lagi, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kau lihat tangan-tangan kami yang memberikan, Tuhan Kau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, sisa ibadah dari ketenangan yang pada akhirnya kami serahkan dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pujian kami Tuhan semuanya berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi semakin membawa kami untuk selalu setia mendekat hanya kepada Engkau Tuhan. Memberkati
Siap hamba Tuhan yang bertugas pada malam hari ini, Engkau memberkati song leader, singer, pemain musik, LCD, kolektan, hamba yang menyampaikan firman Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan kepada Engkau yang punya rencana, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi setiap pelayanan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, memberkati pada malam hari ini Bapak Ibu Gembala kami yang tidak hadir dengan cara kami Tuhan, karena saat hari ini juga sedang menjalani pemeriksaan di dokter Siloam Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Kami berdoa biarlah Engkau juga memiliki rencana yang indah untuk Bapak Gembala kami, Engkau yang mampu menyembuhkan, Engkau yang mampu memulihkan, Engkau yang mampu mengobati Bapak Gembala kami Tuhan, supaya setiap penyakit kelemahan tubuh yang hari-hari ini dihadapi Bapak Gembala semuanya Tuhan bisa disembuhkan, bisa dipulihkan, sehingga Bapak Gembala dapat memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk tetap melakukan dan melayani kami bersama dengan kami Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Memberkati Ibu Gembala yang menyertai Bapak Gembala dalam setiap menjalani proses pemulihan ini, pengobatan ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk Ibu Gembala kami, supaya juga Ibu Gembala kami dapat menjalani semuanya dengan sukacita bersama dengan Engkau, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Untuk kami yang hadir di tempat ini, kami yang bekerja, kami yang berwirausaha, anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah ataupun sedang mencari pekerjaan, dan kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mampu memulihkan dalam setiap apa menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mampu menyediakan ataupun yang hari-hari ini kami ada dalam sakit penyakit ataupun kelemahan tubuh, bila Engkau juga memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan untuk kami dalam melakukan yang terbaik dalam setiap keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih memberkati setiap pelayanan di PBDI Nafiri Alam maupun di GBD Sangkakala, memberkati juga untuk rencana-rencana ke depan, baik Paskah, Jumat Agung, bakti sosial dan juga retret Tuhan. Saya percaya Engkau juga Allah yang menyediakan dalam setiap kebutuhan yang dibutuhkan, Engkau juga Allah yang menyediakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, keluarga kami dimanapun mereka berada, suami, istri, anak, cucu, menantu kami juga serahkan hanya dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, baik kami yang berjalan kaki ataupun kami yang berkendaraan. Kau tibakan kami dengan selamat, penuh sukacita di dalam malam peristirahatan kami ini Tuhan. Kau juga memberikan kami tidur dan nyenyak yang indah, supaya sehari kami datang dan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Limpah dalam kehidupan kita, bila berkat Tuhan, kasih setia, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kekuatan, kesehatan limpah di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dan melangkahkan kaki kita selalu disertai dan dibimbing oleh Tuhan, dan apapun yang dilakukan oleh kedua kita selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami rasakan seluruh ibadah kami rasakan doa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur, mari bersama katakan amin. Seru dan memanggil